Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran matematika kita, Mr. Blue 17. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di mana materi ini terdapat di kelas 10 ya, pada bab pertama. Jadi ini cocok banget nih buat teman belajar kalian, buat yang baru masuk SMA gitu. Ya, langsung saja ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi ini gitu kan? Pada materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Ya, pada dasarnya materi ini kita akan pelajari tentang 3 submateri. Yang pertama konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Gitu ya. Nah, di antara 3 submateri ini kita akan pelajari lagi tuh submateri selanjutnya gitu. Jadi ada materi dalam materi, dimana konsep nilai mutlak itu sendiri nanti kita akan pelajari tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan. Apa sih nilai mutlak itu gitu kan. Terus yang kedua sifat-sifatnya sifat-sifat dari nilai mutlak gitu. Bagaimana sifat-sifat nilai mutlak. Dan yang dan yang terakhir tentang konsep nilai mutlak adalah fungsi dari nilai mutlak. Jadi fungsi ini kan sudah kalian sedikit pelajari ya di SMP gitu kan. Jadi mungkin agak paham nantinya buat masuk materi ini. Nah, untuk pembahasan persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak nantinya kita akan pelajari pada video berikutnya. Cuman yang jelas persamaan nilai mutlak itu nanti kita akan pelajari tentang konsep persamaan nilai mutlak, bentuk umum persamaannya, terus penjelasannya bagaimana sih, dan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak gitu ya. Nah, sedangkan untuk submateri dari pertidaksamaan nilai mutlak itu hampir sama dengan persamaan. Bedanya kalau ini persamaan, ini pertidaksamaan gitu. Yang kita ketahui ya, kalau persamaan kan cirinya adalah sama dengan gitu kan. Sedangkan kalau pertidaksamaan cirinya ya kayak ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Ya, langsung kita masuk ke pembahasan tentang konsep nilai mutlak itu sendiri ya. Nah, bicara nilai mutlak sebenarnya kita bicara konsep jarak. Tahu ya jarak ya. Jadi jarak itu jarak lah pokoknya ya. Misalkan kayak dari sini, jarak dari Tangerang ke Jakarta berapa, jarak dari Tangerang ke Serang berapa gitu, seperti itu. Atau jarak dari sini ke 3 meter ke depan berapa gitu kan, jarak dari sini ke 3 meter ke belakang berapa gitu. Nah, dalam konsep jarak itu tidak ada nilai minus gitu kan, tidak ada nilai minus. Kayak misalkan kalian jalan ke depan sama ke belakang itu sama aja gitu kan, nilainya sama-sama positif gitu kan. Jadi kalian jalan 5 langkah ke depan misalkan dapat jarak sekitar 2 meter misalkan. Nah, kalian mundur ke belakang pun 5 langkah ke belakang gitu kan, itu sama aja dapat jarak sekitar 2 meter, tidak minus 2 meter gitu kan. Nah, nilai mutlak di sini hampir sama dengan seperti itu. Jadi nilai mutlak di sini tidak ada nilai negatif. Nah, contoh gini ya, gampang ya. Misalkan dalam sebuah garis bilangan, atau ya garis bilangan kalian sudah pelajari pada SD atau SMP. Misalkan garis bilangan, nah tengah-tengah kita kasih titik 0 gitu kan. Nah, pada garis bilangan ketika dia ke kanan dia nilainya positif ya, misalkan sampai 4 saja gitu kan. Sedangkan ketika dia ke kiri dia nilainya negatif. Ini pada garis bilangan ya, masih pada garis bilangan. Nah, sama ini saya kasih berikan sampai minus 4 gitu. Jadi kalau misalkan kita ke kanan, ya sampai 3 lah misalkan. Nah, ini nilainya adalah positif 3. Ini masih konsep garis bilangan. Nah, kalau misalkan kita ke kiri gitu kan, ini nilainya minus 3 gitu kan. Tadi nilainya adalah 3 gitu kan. Tapi kalau misalkan kita bicara konsep jaraknya gitu kan, nah jarak dari 0 ke titik 3 ini berapa? 1 gitu kan, terus 2, 3. Nah, ini positif
3 gitu kan. Kita bicara jaraknya gitu kan. Nah, jarak dari 0 ke minus 3 itu berapa? 1, 2, 3. Nah, sama-sama positif 3 gitu. Jadi kalau kita bicara konsep jarak itu tidak ada nilai yang negatif. Seperti itu ya. Jadi semuanya positif. Nah, kalau gitu kita bisa sedikit menarik kesimpulan bahwasannya nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu bernilai positif. Nah, ya, pada akhirnya gitu kan. Pada akhirnya. Gitu. Nah, sedangkan lambang nilai mutlak itu sendiri adalah ada kayak batas misalkan X gitu ya. Nah, ini. Jadi ini lambang nilai mutlak. Ini lambang nilai mutlak. Lambang dari nilai mutlak. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau memutlakkan tadi minus 3 ini, ya berarti kita tinggal begini kan. Nah, ini sama dengan 3. Kalau misalkan kita mutlakkan 3, ya berarti juga jadi 3 gitu, sama aja. Kalau misalkan kita mau memutlakkan minus 17 misalkan, ya berarti hasilnya 17 gitu. Mutlak 17 juga sama, hasilnya 17. Ya, ini konsep dasarnya. Jadi hasil pada akhirnya itu selalu positif. Nah, tapi sedangkan menurut definisinya ya dari apa namanya, dari sini kita tahu bahwasannya nilai mutlak yang selalu positif tadi itu bisa didapat dari apa namanya, nilai-nilai negatif dan positif gitu kan, yang ketika dimutlakan jadinya hasilnya selalu positif. Jadi jadi dari definisi nilai mutlak itu sendiri adalah nilai mutlak X gitu kan, itu awalnya bisa bernilai positif gitu kan, atau X gitu kan, ketika X-nya ini lebih besar sama dengan 0 gitu. Dan dia nilainya negatif ketika X-nya ini kurang dari 0, sama halnya kayak tadi ya kan. Ketika dia kurang dari 0, dia nilainya minus 3 awalnya awalnya gitu kan, sumbernya. Nah, ketika dia lebih dari 0, dia selalu nilainya 3 atau positif gitu. Jadi ini definisinya gitu. Jadi ketika nilai mutlak itu sebelum apa namanya, sebelum dimutlakan, dia bersumber dari nilai positif dan nilai negatif. Akhirnya dimutlakan menjadi nilai yang positif. Gitu, paham ya? Oke, sip. Ya, link ya. Tahu ada gitu kan ya, untuk pembahasan selanjutnya. Ya, jadi untuk pembahasan selanjutnya ada tentang sifat-sifat nilai mutlak. Ya, jadi ini nanti bisa kalian apa namanya, catat kembali, atau kalian boleh stop terus screenshot gitu ya, buat pegangan kalian tentang sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sifat-sifat nilai mutlak ini pada dasarnya ada 4 ya. Ya, jadi nilai mutlak dari min X baca seperti itu ya, sama dengan nilai mutlak X gitu. Maksudnya gimana gitu kan. Jadi maksud dari sifat yang pertama adalah ketika kita punya nilai mutlak dari min 5 itu pasti sama dengan nilai mutlak 5. Jelas ya, karena nilai mutlak dari min 5 itu kan 5 ya kan. Sedangkan nilai mutlak dari 5 adalah 5 juga gitu maksudnya. Terus sifat yang kedua, nilai mutlak X itu sama dengan akar dari X kuadrat gitu. Maksudnya gimana? Misalkan gini, nilai mutlak 7 gitu kan, itu sama dengan dari akar 7 kuadrat gitu kan. Nilai mutlak 7 berapa? 7. Nilai mutlak 7 kuadrat 49, diakarin ya 7 lagi gitu kan. Kalau misalkan nilai mutlak X yang ini kita jadikan positif, sama nggak? Sama aja. Misalkan nilai mutlak minus 3 gitu kan, itu sama dengan akar dari min 3 kuadrat
gitu kan. Nilai mutlak dari min 3 berapa? 3. Terus min 3 kuadrat 9. 9 diakarkan jadi 3 gitu. Sama aja ya. Jadi itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan gitu ya, sama dengan nilai mutlak min X dikuadrat jadi kalau ini kuadratnya di luar, ini dalam. Jadi ini dimutlakkan dulu baru dikuadratkan, ini dikuadratkan dulu baru dimutlakkan. Nah, itu hasilnya sama dengan X kuadrat itu sendiri. Jadi misalkan 5 kuadrat, nilai mutlak 5 kuadrat, 5-nya di luar ya, nih ya. Nilai mutlak 5 dikuadratkan gitu kan, itu sama dengan nilai mutlak min 5, ini kita kuadratkan baru dimutlakan ya, itu sama dengan nilai dari min 5, dari 5 kuadrat gitu ya. Nilai mutlak 5 berapa? 5 kan? Nah, berarti ini 5 kuadrat gitu. Nilai min 5 kuadrat itu kan berarti min 5 kali min 5, jadi 25 ya kan. Jadi nilai mutlak 25 sama dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat 25, nilai mutlak dari 25 25, 5 kuadrat adalah 25 gitu. Jadi sama ya. Jadi maksud dari sifat yang ketiga itu adalah seperti ini. Nah, sifat yang terakhir itu tentang operasi nilai mutlak ya. Kalau kita bicara operasi matematika, berarti itu kita bicara tambah, bagi, kurang, kali gitu ya. Nggak ngurut nggak apa ya, yang penting operasi seperti itu. Nah, untuk operasi yang pertama itu sendiri adalah nilai mutlak X min Y itu sama dengan nilai mutlak Y min X. Jadi bolak-balik kayak komutatif seperti itu ya. Ya, contohnya misalkan nilai mutlak 7 dikurang 5 itu bakal sama dengan nilai mutlak 5 dikurang 7. 7 dikurang 5, 2. 5 dikurang 7 minus 2. Nilai mutlak 2 dimutlakin 2. Nilai mutlak minus 2 dimutlakin jadi 2. Seperti itu. Ya. Jadi bolak-balik. Ini juga sama. Nilai mutlak X dikali Y gitu kan, antaranya misalkan 2. Maksudnya 2, Y-nya 3 gitu kan. Nah, 2 dikali 3, 6. Dimutlakan jadi 6. Nah, nilai mutlak 2, 2. Nilai mutlak 3, 3. 2 kali 3, 6. Jadi sama ya. Nah, seperti itu. Nah, 2 sama dengan 3 ya, hampir sama ya. Cuman kalau ini kali ini bagi. Jadi nggak perlu contoh. Nah, yang keempat, nilai mutlak X plus Y itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y gitu. Jadi nilai mutlak 2 ditambah 3 itu selalu lebih kecil ketimbang nilai 2, nilai mutlak 2 maksudnya ya, ditambah nilai mutlak 3. 2 ditambah 3, 5 ya. Nah, ini juga 2 tambah 3. Ini 5, ini 5. Kebetulan ini contohnya yang apa namanya? Yang sama-sama positif. Jadi nilainya sama dengan. Kan lebih kecil sama dengan. Jadi kalau misalkan seperti ini ya berarti apa namanya? Benar ya. 5 lebih kecil sama dengan dari 5 gitu. Nah, kalau misalkan salah satu contoh misalnya minus, itu nanti kita ketahuan gitu. Nah, untuk contoh yang terakhir ini sebenarnya kebalikan dari ini ya. Jadi ini posisinya kalau misalkan kita kedepankan, nah ini yang dibelakangkan, tandanya berubah. Yang tadinya lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan. Nah, seperti itu sih gitu. Oke, itu adalah sifat-sifat dari nilai mutlak itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk contoh soal. Oke, ini ada 5 contoh soal ya. Ini sederhana banget gitu kan. Nanti perluasannya bisa kalian pelajari pada soal-soal yang ada yang kalian temui pada buku paket kalian atau mungkin pada soal-soal yang lain gitu. Kalau misalkan kalian bingung bisa tanyakan nanti di kolom komentar atau sampaikan di email yang ada pada deskripsi video ini gitu ya. Silakan, nanti insya Allah kita bahas pada video berikutnya. Oke, lanjut ya. Jadi contoh soal yang pertama, misalkan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak minus 3. Nah, berarti ini kita mutlakkan dulu ya kan. Nilai mutlak 2 itu adalah 2.
nilai mutlak dari minus 3 itu adalah 3. Nah, berarti nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak minus 3 adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Beres ya, gampang. Nah, untuk soal nomor 2, nilai mutlak 3 itu 3. Nilai mutlak dari 2 kuadrat, nilai mutlak 2 dikuadratkan maksud saya gitu ya. Nilai mutlak 2 itu 2. 2 dikuadratkan jadi 4. Jadi ini 3 dikurang 4 ditambah ini minus 3 kita kuadratkan dulu. Nah, minus 3 dikali minus 3 hasilnya adalah 9. Nah, 9 dimutlakan jadi hasilnya tetap 9. Nah, jadi kita baru jumlahkan semuanya. 3 dikurang 4 minus 1. Minus 1 tambah 9 plus 8. Gitu ya, gampang. Nah, ini 3 dikali 2 6, dimutlakan tetap 6. Nilai mutlak 2 2. Nilai mutlak dari minus 4 itu 4. Nah, ini ada kali dan ini tambah, berarti kita kerjakan yang kalikan dulu baru ntar ditambah. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8 ditambah 6 hasilnya sama dengan 14. Jadi operasi sederhana ini seperti ini jangan dilupakan gitu. Jadi mentang-mentang kita belajar mutlak ininya dilupakan gitu. Jadi kita tambahkan dulu, nambah 2 baru dikalikan 4. Itu salah ya. Tetap sistem kuka bataku ya biasanya kalian apalkan ya, atau kali bataku tetap digunakan. Jadi kali dulu, bagi dulu, baru tambah dan kurang seperti itu. Nah, ini minus 5 dikali minus 2 berarti ini minus kali minus plus ya, berarti 5 kali 2 10. Nah, 10 dimutlakan jadi 10. Nilai mutlak dari minus 5 ini 5. Nilai mutlak dari minus 2 ini 2. Ini dikali ya. Jadi kali tambah lagi sama kayak tadi nomor soal 3. Jadi 5 kali 2 10. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Oke. Terus yang terakhir 7 kuadrat berarti 49 ya. Jadi ini 49 dimutlakan jadi tetap 49. Nah, ini minus 7 dimutlakan jadi 7. 7 dikuadratkan tetap sama 49. 7 dimutlakan jadi 7. Minus 7 dimutlakan jadi 7. Nah, jadi 49 tambah 49 berapa? 98 ya. 98 tambah 7. Ini 98 ya. Terus ditambah dengan 7. 105 plus 15. 105 ya. 105 tambah 7. 112. Oke, seperti itu ya. Jadi contoh soal-soal yang ada pada nilai mutlak seperti itu. Oke, pembahasan terakhir tentang konsep nilai mutlak adalah tentang fungsi nilai mutlak. Nah, fungsi nilai mutlak berarti bicara fungsi, nanti kita akhirnya bisa bicara juga tentang grafik ya. Grafik tentang nilai mutlak itu sendiri. Nah, contoh, misalkan diberikan fungsi fx sama dengan nilai mutlak x seperti itu ya. Fx sama dengan nilai mutlak x. Nah, kita akan coba menggambarkan grafiknya. Seperti apa sih grafiknya? Nah, kalau ini x doang gitu kan. Jadi ini bisa kita ambil beberapa bilangan untuk bisa ditentukan nilai fx-nya atau nilai y ini ya kalau misalkan pada bidang kartesius gitu kan. Jadi kita buat tabel dulu. Biasa ya, bikin tabel. Di atas ini x-nya, di bawah ini fx-nya. Fx-nya itu tadi nilai mutlak dari x. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita pecah-pecah. Ada 5 aja misalkan ya. Nah, tengah-tengah ini biasanya nilai-nilai yang nantinya sebagai titik balik ya. Titik balik atau titik puncak seperti itu. Gampangnya, kalau misalkan dia x saja di sini, berarti kita bisa ngambil
contohnya di sini adalah 0 ya. Jadi ini sembarang ya, sembarang, bebas. Kalau misalkan kamu mau 1 boleh gitu, cuman enaknya gitu yang tengah-tengah itu adalah sebagai titik puncak gitu. Titik puncak tahu, dalam menentukan titik puncak kalian masih ingat caranya seperti apa? Lupa ya. Jadi ya itulah, jadi kalau misalkan ini cirinya, kalau misalkan dalam nilai mutlak, kalau misalkan dia hanya X saja, berarti kita bisa ngambil nilai tengah ini adalah 0. Nah, ke kanan ini biasanya positif 1, 2, dan ke kiri ini biasanya negatif, min 1, min 2 gitu. Udah, nanti kita mutlakkan, kita masukkan ke sini, ke fx nya gitu. Jadi kalau misalkan x nya ini kita ganti 0, maka fx nya adalah nilai mutlak dari 0 gitu. Nah, nilai mutlak dari 0 berapa? Ya 0 gitu kan. Nah, terus yang ini nilai mutlak dari 1, 1. Nilai mutlak dari 2, 2. Nah, nilai mutlak dari minus 1, 1 sama kan? Nah, nilai mutlak dari minus 2 tetap 2. Nah, bisa kita gambarkan grafiknya. Nah, sip ya. Ini biasanya di sini sumbu Y, ini sumbu X gitu ya. Nah, tengah-tengah sini 0, ini 1, ini 2, ini minus 1, ini minus 2. Ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kita langsung bikin titiknya ya. Berarti kalau misalkan kita mau tambahin tabel berikutnya, nah ini titiknya adalah titik min 2,2 gitu ya. Ini titiknya min 1,1, ini titiknya 0,0, ini titiknya 1,1, ini titiknya 2,2, seperti itu. Nah, jadi 0,0 di sini kita ganti warna aja biar jelas. Di sini 0,0 nya gitu kan. Terus 1,1 nya di sini. Nah, 2,2 nya di sini. Min 1,1 nya di sini. Ini min 1x ya. Kan min 1 penyebutannya x dulu baru y. Terus min 2,2 di sini. Nah, jadi kurang lebih grafik dari nilai mutlak X itu seperti huruf V gitu ya, gampang ya. Jadi sama halnya kayak pembuatan grafik pada fungsi biasa gitu, atau fungsi linear biasa gitu. Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, di sini saya akan buat dua contoh aja ya tentang fungsi nilai mutlak. Misalkan fx nilai mutlak dari 3x min 6. Nah, itu kita akan buat nanti grafiknya. Nah, sama ya. Jadi kita buat tabel dulu gitu kan. Buat tabel dulu. Nanti langsung 3 aja ya. 1 2 3. Jadi ini x nya, ini fx nya. Fx nya nih maksudnya ya 3x min 6, dan ini nanti gabungan dari titik x dan koma y nya. Nah, tadi ini sembarang x nya, x yang di atas ini sembarang, cuman saran saya yang tengah ini adalah titik baliknya, titik puncaknya gitu. Nah, buat menentukan titik puncak ini tadi, kalau misalkan ini, kalau seperti ini bisa langsung 0. Tapi kalau kayak gini gimana? Nah, ini kita samakan dengan 0 dulu gitu ya. Jadi nilai dalam ini 3x min 6 kita sama dengan 0 dulu gitu. Jadi 3x sama dengan min 6 kan pindah ruas kan, sama dengan 6 gitu. Ini kesini ya. Nah, jadi x sama dengan 6, 3 nya pindah ruas jadi bagi. Nah, x sama dengan 2. Ini 3 ya. Nah, berarti x sama dengan 2. Nah, 2 ini kita taruh di tengah sini gitu. Saran saya seperti itu ya. Jadi untuk yang ke kanan dan ke kirinya tinggal kita tambahkan 1 dan dikurang 1 gitu. Jadi tambah 1 3, ini 4, ini min 1, ini 1 ya, sorry, ini 1 dan ini 0 gitu. Nah, langsung kita masukkan buat mencari nilai fx nya.
2 ketika dimasukkan 3, ketika masukkan nilai mutlak 396 jadi berapa kita hitung ya. Nah, 2 dikali, ini X kita kali dengan 2, berarti 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 6, 0. Nah, nilai mutlak dari 0 adalah 0. Gitu. Terus 3 dikali 3, 9. 9 dikurang 6, 3. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. 4 kali 3, 12. 12 dikurang 6 adalah 6. Nilai mutlak dari 6 adalah 6. Seperti itu. Nah, ini sekarang 1 dikali 3, 3 dikurang 6 minus 3. Minus 3 dimutlakan jadi 3. Seperti itu ya. Dan yang terakhir 0 dikali 3 adalah 0. 0 dikurang 6 minus 6. Nah, minus 6 dimutlakan jadi 6. Nah, jadi ini komponennya adalah 0,6, ini 1,3, ini 2,0, 3,3, dan 4,6. Nah, kita gambarkan grafiknya sekarang. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu kan. Nah, X-nya 0. Tadi kita pandangin lagi sini ya. X gitu ya. 1 2 3 4 gitu. Dan karena ini 6, misalkan kita 22 aja ya jarak ini. Kalau misalkan mau gambarkan harus sesuai aja biar paham gitu. Ini saya lengkap. Jadi jaraknya saya ambil 22. Jadi 2 4 6. Karena kalau satu-satu nggak muat ke atas. Harusnya satu dulu ya. 1 2 3 4 5 6 gitu. Ini karena contoh aja. Seperti itu. Nah, berarti langsung kita hitung 2,0 berarti di sini. Ganti pulpen dulu. 2,0 berarti di sini. Ya, 2,0. Terus 3,3 berarti 3 ini di antara 2 sama 4 ya, berarti di sini. Nah. Terus 4,6 berarti sekitar sini. Nah. Terus 1,3 berarti sama sekitar sini. Terus 0,6 di sini. Nah, sama kita tarik garisnya. Nah, ini sama membentuk huruf V, cuman bedanya di titik puncaknya di 2,0, yang tadi 0,0. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya grafik nilai mutlak itu selalu terbuka ke atas, artinya dia selalu membuka ke atas tuh, kayak membentuk huruf V gitu, dan dia tidak akan ke bawah ya, tidak akan bernilai negatif karena tadi konsep nilai mutlak itu adalah positif, maka nilai fx nya atau nilai y nya itu dia selalu positif, selalu ke atas, selalu di atas, seperti itu. Oke, nah ini tidak saya kasih contoh ya, cuma nanti insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan patokannya seperti ini kalau menemukan soal seperti ini. Oke, cukup untuk pembahasan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak pada video selanjutnya, dan pertidaksamaan nilai mutlak pada video setelah persamaan nilai mutlak. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan semoga ini membantu buat kalian belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.